wabarakatuh. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Terima kasih yang terhormat kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Margasari, Bapak Ibu Guru, yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru yang telah berkenan hadir pada kegiatan sosialisasi modul pendidikan guru penggerak. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertatap maya pada kegiatan sosialisasi modul 1 program pendidikan guru penggerak. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara sosialisasinya. Untuk kegiatan ini ada beberapa acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Margasari, yang ketiga pemaparan materi refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yang berikutnya pemaparan materi budaya positif, dan yang terakhir acara penutup. Untuk membuka acara ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk acara kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Margasari kepada Bapak Dr. Andes Winarko MPD, dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mudah-mudahan kita tetap setia untuk menjadi pengikutnya. Yang mudah-mudahan kita mendapat yaumul akhir nanti. Bapak Ibu peserta sosialisasi pendidikan guru penggerak yang disarankan untuk menyampaikan beberapa hal yang mana proses agenda yang harus penuh oleh peserta yang mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadikan satu motivasi untuk ke depan, inovasi
dalam upaya menggerakkan publik. Sehingga yang pertama adalah terkait dengan pengaruh sinyal. Yang kedua, ini secara pribadi juga saya sampaikan selamat kepada Pak Samsul yang merupakan bagian dari salah satu narasumber untuk menyampaikan sosialisasi dari kegiatan ini. Yang ketiga, selamat untuk semuanya. Mudah-mudahan apa yang diagendakan Bapak Ibu dapat memberikan warna secara kegiatan dalam bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar. Kebermaknaannya adalah bisa di lingkungan pendidikan kita. Mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu yang bisa disampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan motivasi dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Margasari. Berikutnya, pemaparan materi mengenai refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang akan disampaikan oleh Ibu Rina Mulati. Kepada Ibu Rina dipersilahkan. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mengisi materi tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Sebelumnya perkenalkan, saya Rina Mulati, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Tegal. Pak Samsul, ada slide-nya? Slide yang pertama saja. Pak Samsul bisa itu screen. Monggo Pak Samsul bisa share screen. Bu Rina nggak punya itu backup-nya. Ya, sambil menunggu Pak Samsul screen, saya nggak usah pakai screen saja. Oke, di sini saya akan mendiseminasikan sedikit tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Bahwa menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan
Dengan demikian, adanya koneksi antara pendidikan dan kebudayaan yang merupakan satu kesatuan untuk membangun peradaban bangsa, maka pendidikan adalah fondasinya. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dalam ajaran Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan dalam pendidikan berarti yang pertama, tidak hidup terperintah. Berarti seseorang bisa menentukan sendiri arah tujuannya, memerintah diri sendiri. Yang kedua, berdiri tegak karena kekuatan sendiri, menekankan pada kemandirian seseorang, mencapai tujuan dengan daya upayanya sendiri. Yang ketiga, cakap mengatur hidupnya dengan tertib, menekankan pada keterampilan mengatur hidup secara tertib. Pendidikan ibarat tata surya yang selalu bergerak, tidak pernah terhenti dari waktu ke waktu, dan tidak pernah statis. Setiap siswa mempunyai keunikan yang khas. Di sini ada 3 kerangka perubahan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada kodrat keadaan. Di dalam kodrat keadaan itu ada 2, yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berarti tempat di mana mereka berada, sedangkan kodrat zaman itu waktu yang berbeda dengan tantangan-tantangan yang berbeda. Yang kedua yaitu prinsip perubahan. Prinsip perubahan di sini ada 3. Yaitu ada kontinuitas, ada konvergensi, dan ada konsentris. Yang ketiga yaitu adalah budi pekerti. Budi di sini ada cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti adalah tenaga atau raga. Itulah tadi beberapa filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk budaya positif, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya dari Ibu Rina Mulati. Langsung ke pemaparan materi budaya positif. Apa tanya jawab? Kita langsung ke pemaparan materi dulu mengenai budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Samsul Huda. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Bupat, dan mohon maaf jadi berbicaranya tidak maksimal karena itu tadi. Kemudian izinkan untuk share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian saya itu budaya positif atau ekosistem positif. Kita diambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Jadi dalam habitatnya itu sama wajib orang pendidik. Jadi kami Bu ya.
Yang mana padi misalnya itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, dan membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Pada ekosistem yang dimaksud pada yang disampaikan dan pemahaman saya itu sekolahan. Jadi unit sekolahan itu ekosistem, kemudian bibit itu siswa, sedangkan petani itu kami, para pendidik atau para bapak ibu guru yang ada di dunia pendidikan. Jadi maksud budaya positif yang ada pesan Bapak Kiai Haji Toro, kita atau kami sebagai pendidik itu diperumpamakan sebagai petani, sehingga bibit atau tunas dari anak-anak tersebut itu bisa tumbuh pada lahan atau budaya positif yang ditanamkan pada sekolahan, dan sehingga dan budaya positif itu yang dimaksud itu pupuk, kemudian air, dan kita bertugas untuk menjaga tunas atau bibit, yaitu dengan cara membasmi ulat atau jamur atau gangguan-gangguan dari eksternal yang sekiranya akan mengganggu tumbuh kembangnya anak didik kita di sekolah masing-masing. Sehingga budaya positif atau ekosistem positif tersebut di sekolahan itu sangat penting sekali. Pada selain itu teori motivasi perilaku manusia itu ada tiga: motivasi eksternal, motivasi ini. Jadi motivasinya itu ada teorinya demikian maksudnya. Untuk menghindari ketidaknyamanan, jadi kadang makanya itu kami di sekolahan disarankan itu untuk menanamkan kedisiplinan, dan di sini akan saya mencoba untuk menjelaskan. Disiplin itu dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nanti mau dibantu sama JGP Bupat untuk menjelaskan barangkali ada pertanyaan. Kemudian teori motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu biasanya itu ada apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Ini yang biasanya itu yang keluar. Jadi motivasi eksternalnya itu sebenarnya. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan. Jadi biasanya itu kita disiplin karena akan mendapatkan sebuah imbalan dari orang lain atau institusi. Kalau yang pertama itu biasanya karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri, itu menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Biasanya itu saya akan menjadi orang seperti apa bila saya seperti apa bila saya melakukan. Jadi
rasa motivasinya itu muncul dari diri sendiri. Tapi jadi triggernya itu di diri sendiri. Motivasi internal, tujuan, disiplin, positif. Jadi harapannya itu kita bukan patuh karena ada peraturan, tapi kita patuh karena kita mengetahui itu baik untuk kita. Itu maksudnya teori motivasi perilaku manusia yang diharapkan. Jadi bukan karena kita menjadi disiplin karena hukuman, atau misalnya kita menjadi disiplin karena sebuah imbalan atau yang lain. Harapannya itu yang nomor 3. Jadi kita disiplin yaitu dari internal diri sendiri. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Ini yang mungkin yang dikatakan itu tergerak. Jadi budaya positif itu bisa dimulai dari sebuah peraturan kelas, kemudian membuat sebuah keyakinan dari kelas itu sendiri. Ketika menjadi sebuah keyakinan di setiap kelas, itu akan terbentuk menjadi sebuah lingkungan positif di sekolah tersebut, dan lebih luas lagi akan terbentuk menjadi budaya positif yang lebih luas lagi. Jadi di setiap kelas itu ada peraturan kelas, tapi disepakati dengan sebuah keyakinan kelas yang akan mengimbas ke lingkungan dan budaya positif yang. Jadi intinya kami pada pendidikan guru penggerak itu diharapkan membuat sebuah budaya positif yang diawali dari kelas-kelas yang kami ajar. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Ini contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Untuk mendukung motivasi listrik, kembali ke nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini contoh yang diterapkan di tiap-tiap kelas. Jadi selain ada peraturan kelas, itu ada kesepakatan kelas. Misalnya kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jika kami calon guru penggerak itu juga dituntut untuk mengaplikasikan pada kelas-kelas yang ada, hingga akan menjadi sebuah inisiasi dari budaya positif di setiap kelas, di setiap guru mata pelajaran. Ini sebagai contoh. Kami juga, saya dan Bu Rina juga mencoba untuk mengaplikasikan, menerapkan, cuma dengan berbeda. Misalnya saya ini saya contohkan, tapi bukan berarti ini yang paling mendekati sempurna, karena mencoba untuk menjelaskan. Ini bisa diganti di sebentar.
Nah, mungkin ini juga salah satu budaya positif selain yang ada di kami, atau mungkin sudah sebelum ada program guru penggerak itu juga di kelas-kelas atau di SMP juga sudah terlaksana. Jadi seperti pada kami, kalau yang tadi itu ini saya contohkan membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi pada mata pelajaran prakarya membuat sebuah keyakinan kelas, kesepakatan kelas bersama dengan kelas tersebut. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu menciptakan menyepakati keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas. Keyakinan yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Dalam menyepakati hal ini, saya kebetulan saya mengajar prakarya, ini sekaligus untuk mengimplementasikan aksi nyata budaya positif bersama kelas 9D. Jadi dengan memanfaatkan atau belajar, kami juga membuat keyakinan kelas dengan kesepakatan dalam kesepakatan kelas sekaligus mempraktekkan Google Dokumen berbagi. Jadi ini berkolaborasi dengan teknologi, dengan akun belajar yang diberikan oleh Kemdikbud dan memanfaatkan lab yang ada di sekolah kami, dan kebetulan kami juga membuat menjadi guru prakarya, sehingga tidak salah kami mencoba untuk membuat sebuah kesepakatan kelas yang menurut kami itu membuat kesepakatan kelas. Pertama kali saya membuat dengan metode yang memanfaatkan akun belajar. Jadi di dalam kelas itu esensinya itu kita membuat sebuah kesepakatan kelas karena propos. Jadi saya berinisiatif untuk membuat sebuah kesepakatan kelas dengan metode memanfaatkan akun belajar. Silakan kesepakatan satu yang di nomor 1. Jadi ternyata ini juga bisa memberikan semangat motivasi anak ketika mengikuti pelajaran. Jadi contohnya yang saya berikan itu ini tidak bukan berarti ini sempurna, tapi apa yang saya kerjakan itu mencoba sebisa mungkin yang saya. Jadi ada metode atau banyak cara dalam membuat sebuah kesepakatan kelas, cara maju bersama-sama yang biasa. Silakan Aji lagi aktif. Aji di sini kita juga bisa. Aji mau meneruskan apa enggak itu? Terjadi sebuah intensitas, ada anak yang gimana, silakan. Malu juga bisa berkontribusi dengan perangkatnya sendiri di tempat duduk sendiri, sehingga ternyata bisa menumbuhkan untuk bersama. Di enter berarti nomor 3-nya di enter. Silakan disepakati. Nanti kalau kalian itu tidak sepakat, silakan di delete. Ada yang delete nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Lanjut, Dit. Contoh yang lain juga yang diaplikasikan sama Ibu Rina. Jadi kalau Ibu Rina dengan metode langsung maju bersama-sama, maju satu-satu. Nah, jadi beliau itu dengan cara
menjelaskan, membuat sebuah kesepakatan kelas, anaknya itu maju satu-satu, kemudian dikasih kesempatan untuk menulis kesepakatan-kesepakatan yang diinginkan pada kelas itu sendiri. Harapannya itu selain ada peraturan, kesepakatan kelas itu akan lebih mengena dan lebih tenang, sehingga kita bisa memotivasi anak tersebut untuk menjadi lebih disiplin atau harapannya itu menjadi lebih baik. Kita baca dan mana yang nantinya bisa kita sepakati bersama. Jadi mas tadi yang dengan di sini dibacakan terus dirumuskan. Kira-kira nomor 1 disepakati apa tidak? Kalau disepakati kan di yang tidak disepakati Itu seperti itu. Jadi teknisnya bermacam-macam tergantung dari kompetensi Bapak Ibu guru dan lebih luas. Nanti silakan untuk mencoba, karena di sini semangat kami untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak itu bukan lain untuk mengembangkan kompetensi. Yang jelas itu kami berprinsip siswa kami berusaha untuk menjadi siswa yang baik, dan izinkan kami juga untuk mengikuti program ini dalam rangka untuk menjadi guru yang lebih baik, insya Allah. Kemudian dilanjut ke PowerPoint lagi. Pada dasarnya itu manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kedua, cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki. Kemudian kesenangan, penguasaan, kebebasan. Contohnya ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kalau berdasarkan cerita yang ada di sini itu kita bisa mengetahui kebutuhan dasar yang sedang ditunjukkan oleh siswa tersebut itu kira-kira apa? Jadi kan ini sudah jelas ya, kesenangan. Ya betul. Jadi bukan. Karena di sini itu menjelaskan mengutarakan dia itu sedang menunjukkan sebuah kebutuhan dasar yang ada di ini. Jadi dengan cara seperti ini mungkin kita bisa lebih menghargai dan siswa juga bisa lebih dihargai. Makanya kami dalam pendidikan itu dikasih modul teori suruh belajar tentang kebutuhan dasar manusia, terutama pada siswa kami. Kemudian contoh yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Apa buat ini kebutuhan dasarnya? Padahal aku pakai jepit perhatian. Ya, jadi minta apa? Gurunya berikan perhatian. Ya, berarti minta kasih sayang, cinta kasih ya, Bu? Nggih. Nah, jadi minta diperhatikan, minta dicintai, minta dirasa. Kemudian ada yang lain-lain. Aku bosan, masa belajar cuma gitu-gitu saja dengan ibu, guru. Jadi ini juga mereka juga memiliki sebuah kebutuhan dasar yang kebebasan dan lain-lain.
Selain 5 kebutuhan dasar juga ada 5 posisi kontrol dari kita sebagai guru. Jadi yang pertama penghukum, membuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi harapannya itu kita bisa mengontrol ada peran-peran tertentu ketika ada sesuatu terjadi di lingkungan sekolah. Jadi ini kalau dikategorikan ini yang penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu kontrol dari luar. Kemudian ini juga kontrol dari luar. Kalau ini kontrol dari dalam. Jadi sampai kalimat-kalimatnya itu ditampilin. Jadi harapannya itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu kategori kontrol menghukum. Guru berbuat menyakiti dengan cara ya menghardik, itu tanpa disadari itu siswa akan merasa sangat bersalah. Jadi ini nanti akan ada korelasinya dengan materi restitusi yang nanti di akhir itu sampai nada suara pun kita pada saat menyampaikan itu akan berbeda. Apa yang misalnya ini, jadi kalau menurut teori apa yang tersampaikan dari sebuah pesan itu kata-katanya itu hanya 10%. Nada suaranya itu 35%. Non-verbalnya, bahasa tubuhnya itu 55%. Jadi maksudnya yang ada di sini itu bisa jadi kata-katanya sama, intonasinya itu berbeda, bahasa tubuhnya berbeda, itu bisa jadi hasil akhirnya itu akan tersampaikannya itu akan berbeda juga. Contohnya bisa dibantu Bu Pak? Saya membacakan ya, saya membaca tulisan itu dengan versinya. Versi saya ya. Apa yang kamu mau gitu. Bapak Ibu guru ada yang bisa membacakan tulisan itu? Jadi dengan membaca seperti ini itu kita coba untuk mendengarkan pesan yang tersampaikan itu apa. Jadi kalau saya itu dengan intonasi saya berbeda. Apa yang kamu mau? Penekanannya itu seperti. Kalau seperti tadi Bupat utarakan itu kan datar, karena perempuan itu good. Tapi kalau saya itu biasanya dengan intonasi dan penekanan nada seperti tadi itu kan pesan akan tersampaikan. Apalagi kalau ditunjukkan dengan bahasa tubuhnya, non-verbalnya. Itu mungkin seperti itu. Sehingga kalau kita ada tugas kemarin.
Kalau ada anak yang melanggar disiplinan, kemudian kita bisa salah dalam menekan suara, itu bisa jadi salah persepsi. Hingga ada restitusi untuk Menyelesaikan masalah. untuk menyelesaikan masalah. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi intinya itu kan budaya positif yang ada di sekolahan, kita harus tetap bangun, kita harus tetap ciptakan dengan keberadaan berbagai macam karakteristik murid di sebuah sekolahan, sehingga harapan dari pemerintah, kemudian tentang kemerdekaan untuk belajar, kenyamanan mereka untuk belajar, kesenangan yang kepingin mereka inginkan di dalam sebuah pendidikan itu tercapai. Jadi kalau saya menganggap itu restitusi itu menyelesaikan masalah anak tanpa menimbulkan masalah. 9 ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Ini yang perlu ditanamkan kepada kami, siswa, dan semuanya. Memperbaiki hubungan. Jadi jangan sampai ketika anak membuat sebuah kesalahan, kita malah mengerti dengan cara yang salah, itu bisa jadi malah siswa akan renggang hubungannya dengan kita. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Jadi penekanannya itu kita memposisikan kontrolnya menjadi aman untuk menawarkan sebuah permasalahannya untuk kita selesaikan dengan baik. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi introspeksi. Ini ciri-ciri. Restitusi mencari dasar yang berdasari tindakan. Nah ini adanya sebuah kesalahan yang mungkin kita anggap kesalahan ya. Tapi sebenarnya itu siswa ingin menunjukkan dirinya, atau bisa jadi untuk menunjukkan bahwa dia itu ingin menunjukkan kebutuhan dasar dia kepada kita. Kemudian restitusi diri adalah cara paling baik untuk memperbaiki. Jadi kita dorong, kita tawarkan untuk mengintrospeksi dari sebuah kasus yang dia lakukan. Ciri yang 7 itu restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada karakter dengan tindakan itu anak itu seperti apa? Restitusi fokus pada solusi, jadi bukan jadi solusinya kita berembuk solusi untuk menyelesaikan masalah. Sehingga saya pribadi itu tadi restitusi itu seperti slogannya tadi, menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Ciri yang ke-9 mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga tidak terkucilkan, sehingga tidak tersendiri, sehingga tidak menjadi merasa dibully, gitu seperti itu. Jadi ini teorinya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas dengan kita memposisikan menjadi teman, dengan menyampaikan contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau bisa menyampaikan sebuah kalimat, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita menstabilkan terlebih dahulu pada siswa yang berbuat salah. Kemudian baru
memvalidasi tindakan dengan menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jadi melakukan kesalahan tersebut itu alasannya kenapa? Nah, itu biasanya itu akan muncul 5 keputusan dasarnya itu. Salah satunya itu akan muncul. Kemudian cara yang lebih, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Jadi kita memvalidasi tindakan yang salah pada siswa murid itu dengan cara seperti ini. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan. Jadi dari apa yang telah kita sepakati, apakah itu menurut kamu benar atau tidak, dan lain-lain. Jadi akan muncul 3 siswa yang berbuat salah, merasa bersalah, itu akan mencoba untuk menyelesaikan masalah sendiri dengan kita menuntunnya seperti tadi filosofi Gajar Dewantara, kita sebagai petani jadi menuntun tumbuh kembangnya sebuah siswa untuk menjadi ke arah yang lebih baik. Karena teori dasarnya itu sebuah anak itu bukan sebuah kertas kosong yang guru akan mengisi penuh kertas kosong tersebut, tapi berkembang dengan zaman itu anak sebenarnya kertas kosong yang sudah terisi penuh tapi belum jelas, jadi masih terawang-terawang. Nah, kita termasuk yang baik, yang termasuk yang buruk, itu kita sudah memilikinya. Dan tugas kita menjadi guru tani itu memperjelas tulisan-tulisan yang dibawa anak-anak tersebut supaya lebih menonjol. Biarkan tulisan atau sifat bawaan yang jelek itu suram, bahkan tidak kelihatan karena tertumpuk dengan sifat-sifat yang baik. Ini contohnya untuk menstabilkan identitas. Ini untuk memvalidasi tindakan. Misalnya menstabilkan identitas tadi. Jadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi penanganannya seperti itu. Jadi bumbung-bumbungi kalau bahasa Jawanya. Kemudian memvalidasi itu jadi membantu siswa untuk mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhi. Jadi bukan dasarnya sebenarnya ada yang pengen dipenuhi. Basic net yang dipenuhi. Cuma mungkin caranya yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan apakah yang melakukan benar atau tidak, baik atau buruk atau yang lain. Baru nanti akan fokus menyelesaikan masalah. Itu seperti dan terakhir terima kasih. Jadi demikian pemaparan dari saya, kami JPP Ibu Maulati dan saya Sabda. Semoga apa yang saya sampaikan bisa minimal untuk memberi pencerahan sedikit lah. Kalau banyak itu mungkin belum, termasuk saya juga karena ini proses pendidikannya itu baru di tahap bulan ke-3, sedangkan programnya itu sampai ke bulan ke-9. Jadi tantangan kami itu masih lebih banyak, apalagi sekarang. Intinya dari budaya positif yang dipesankan menurut saya pribadi itu sangat penting sekali. Jadi pernah literasi yang saya tanyakan, saya baca dan setelah saya analisis itu bisa jadi ya benar apa adanya. Misalnya begini. Jadi kalau kita berpikiran
positif, kemudian menghadapi sebuah masalah yang terjadi, itu pasti akan muncul positifnya atau yang kita kenal itu hikmahnya. Tapi kalau kita bermodalkan pemikiran yang negatif, menurut bahasa Inggris itu negative thinking, melihat sebuah benda yang tidak salah pun akan kita salahkan. Nah, itu maksudnya dari pembelajaran budaya positif itu seperti itu menurut saya. Hingga yang sering terjadi kita itu membicarakan amal, membicarakan seseorang, kalau kita niatnya positif pasti akan ketemu hal yang positif dari seseorang tersebut. Tapi kalau kita niatnya itu sebuah pemikiran yang tertanam pada diri kita positif, negatif, itu bisa dikatakan lebih cepat ketemu untuk mencari negatif dari orang yang kita bicarakan. Nah, maksud dari budaya-budaya positif itu, kita sebagai pendidik, kita sebagai guru itu sebaik mungkin diharapkan tertanam pikiran positif, jauh dari pikiran negatif. Kadang-kala saya saja itu berpikiran positif saja, itu ada bisikan-bisikan negatif. Apalagi berpikiran negatif, menurut saya secara pribadi itu ya satu, buang waktu, yang kedua buang pikiran, karena sesuai dengan mata pelajaran saya itu berkarya tidak harus sempurna, yang penting ada usaha dan upaya yang disertai sebuah doa. Insya Allah dari saya seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, bila kita berkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Samsul Huda. Berikutnya sesi tanya jawab dan diskusi. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau bertanya. Kami persilakan Bapak Ibu untuk raise hand. Monggo, silakan. Monggo, ada yang mau? Alhamdulillah, bukan berarti. Alhamdulillah, semua paham. Ya, kita cukup diseminasi saja berarti. Intinya kita mengimbaskan, memaparkan. Oke. Demikian acara sosialisasi modul 1 program pendidikan guru penggerak yang telah dipaparkan secara gamblang oleh Bapak Samsul Huda dan Bu Rina Mulati. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Winarto yang sudah setia di sini sampai akhir. Terima kasih teman-teman semua. Oke, sama-sama. Paparannya sudah sangat oke. Oh ya Bu, terima kasih Bu. Yang jelas itu. Terima kasih sekali pada Pak Kepala Sekolah kami yang berkenan untuk mengambil kami. Supportnya luar biasa Pak. Ya. Saya jadi yang sudah dadakan Pak, orang ngerti. Jadi ini rekan-rekan dari SMK Pak. Jadi rekan-rekan dari SMK dan rekan CGP itu ada Warga Sari GP. Kemudian Bapak. Ya, gimana? Pak Samsul, Ya, gimana? tadi pemaparannya bagus sekali. Semoga bermanfaat bagi kita. Alhamdulillah. Dan semoga kita bisa menerapkannya nanti di sekolah kita. Iya.
Selamat Pak Ya, Samsul. masih jauh Bu. Ya masih jauh Bu, masih Ini udah berarti bagus sekali Pak 2/3, Samsul. 2/3 ya bukan ya? 2/3 ya. Ini baru 1/3 ya? Masih satu dari tiga Keren Pak musim. Samsul. Oh ya, Kupat siap. juga. Ada yang mau bertanya Pak Samsul? Masih Apa? direkam nggak? Boleh, Itu boleh. Pak Anggoro. Oh iya. Oh iya, Pak Anggoro. Diskusi. Gimana? Gimana? Halo. Halo. Silakan Pak Anggoro untuk diskusi bersama. Kayaknya ini STP 2K ini mau tanya ini Pak. Oh iya. Iya. Pesan anak-anak ya, Pak Anggoro di SMK. Oh, siap. Pak Anggoro suaranya kurang besar, Jauh. kurang keras. Oh, Hujan terus ya? hujan. Hujan terus ya? Oh, iya. Mohon masukannya Pak Kepala, Pak Win untuk kami. Yang jelas emang jauh dari kekurangan sekali, tapi bukan berarti kami juga untuk menutup masukan. Belum diaktifkan Pak Win mic-nya. Mikrofonnya masih mute Pak Win. Nun sewu. Masih mute Pak Samsul. Ya, sebentar saya bantu dari sini bisa nggak ya? Iya. Loh, sudah ditutup acaranya. Nah. Oh iya. Iya. Tadi Pak Samsul bilangnya nggak ada tanya jawab sih. Bapak, nanti tinggal dipotong. Oh iya. Oh iya nih udah. Pak Win. Ya. Belum Pak. Belum aktif Pak. Iya. Jadi Teman sosialisasi. masih mencoba. Dari sini nggak bisa ya buat. Kayaknya berarti nggak bisa Pak Win. Samsul. Gimana Bu? Gimana Bu? Masukan Bu. Tadi yang menarik itu yang harus berpikir positif. Agak susah juga ya, selalu berpikir positif. Betul Bu. Itu Bisa Bu, kalau mau berusaha Bu. Oh iya. Iya, betul sih. Jadi jangankan ibu-ibu ya, kami bapak-bapak itu aja itu sangat sulit sekali untuk berpikiran selalu berpositif, apalagi kalau dikaitkan dengan sebuah realita. Jadi pendidikan budaya positif yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara untuk mendidik anak-anak di dunia pendidikan, yaitu tadi minimal itu kita mengupayakan berpikiran positif kepada anak-anak kita, walaupun kita memiliki sebuah beban pikiran yang ada di rumah dan permasalahan yang ada di rumah, tapi tetap semangat untuk selalu berpikiran untuk mewujudkan impian dari anak-anak kita. Jadi setelah saya mengikuti pelajaran ini Bu, jadi baru paham yang maksudnya tunas bangsa itu seperti ini. Ternyata itu murid-murid kita. Jadi mendidik siswa itu sesuai dengan kodrat alamnya, sehingga jangan sampai seperti perumpamaan pada Ki Hajar Dewantara, diluruskan Bupat kalau salah, itu sebuah bibit padi kita tumbuhkan, diharapkan tumbuh menjadi sebuah jagung.
Itu hal demikian yang kita tanamkan pada saat proses pendidikan kepada siswa. Demikian pula bibit yang bagus pun ketika ditanam di lahan yang gersang, kurang air, kurang perawatan, itu akan lambat untuk bertumbuhnya dan akan tidak sempurna dia tumbuh di lahan yang kurang tersebut. Tapi sebaliknya, ketika kita mendapatkan sebuah bibit yang biasa-biasa saja, tapi kita sebagai petani itu sering memberi sesuatu nutrisi, merawat dengan baik, insya Allah itu akan tumbuh dengan baik seperti yang kita harapkan. Jadi kalau itu sih jadi pesan dari teori filosofi Ki Hajar Dewantara tentang kita guru seperti petani dan sekolah kita seperti lahan dan anak-anak yang belajar itu seperti tunas yang dititipkan kepada kita untuk kita rawat, kita tumbuh, dan harapannya itu orang tua yang akan manennya itu seperti itu. Jadi ternyata kita jadi guru itu tidak segampang yang kita pikirkan. Jadi setelah saya mengikuti apa? Alhamdulillah Pak Win sudah on. Masukannya Pak Win. Mohon maaf Pak Win. Mut lagi Pak. Oke. Ya. Oke. Terima kasih. Luar biasa nih untuk Pak Samsul dan guru-guru hebat ini tentunya. Apa yang sudah dipaparkan menginspirasi, tentunya harapannya adalah dapat menginspirasi untuk calon guru penggerak. Tadi yang kesimpulannya adalah untuk menjadi kita berpikiran positif terhadap peserta didik kita. Orientasi kita adalah untuk peserta didik, ya, sehingga kita bisa menyelenggarakan satu apa yang dicanangkan oleh Mas Menteri untuk melayani siswa kita ke arah merdeka belajar. Itu ya, yang jelas pertemuan ini insya Allah bisa menginspirasi, yang mudah-mudahan Bapak Ibu sebagai calon penggerak bisa memberikan satu motivasi untuk teman-teman di satuan pendidikan. Sukses untuk semuanya dan terima kasih saya bisa bergabung dengan Bapak Ibu guru hebat. Sekaligus saya undur diri, pamit, dan terima kasih nggih. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasih Bapak. Pak Win. Semuanya. Nggih. Berarti acaranya Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Pancasila.